Oleh karenanya tentu kita berharap EPK ini ke depan betul-betul akan menjadi salah satu yang menunjang, mendorong sehingga pembauran proses itu di Bali ini betul-betul bisa kita terus tingkatkan. Nah, Bapak Ibu yang hormati, secara sepintas kita melihat memang tahun-tahun sebelumnya kita tidak ada anggaran untuk ini. Baik di APBD provinsi, demikian pula di APBD kabupaten kota. Oleh karenanya ya tentu dengan berbagai perjuangan Astungkare di tahun 2025 ini kita mendapatkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan khusus terkait dengan pembauran kebangsaan ini, forum ini. Jadi nanti mungkin setelah ini Pak Kabid akan menjelaskan lebih detail apa saja yang ada di kegiatan tahun ini yang kiranya perlu tentu kami sangat-sangat membutuhkan peran serta teman-teman EPK baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Ya salah satunya tentu kalau Bapak Ibu barangkali kemarin mengikuti pengarahan dalam Pak Gubernur dalam rapat koordinasi pemerintahan daerah, ya salah satunya yang menjadi program prioritas beliau ya tentu terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan. Begitu juga pelaksanaan Bulan Bung Karno. Nah ini di anggaran tahun 2025, jadi Pak Kabit juga sudah memasang antara lain berupa kegiatan touring antara lain, kemudian ada kemah kebangsaan dan rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Bulan Bung Karno ke-7 tahun 2025 ini. Jadi kami sangat berharap nanti kita ada diskusi yang dipandu tentu oleh Pak Kabid untuk lebih detail beliau nanti akan menyampaikan dan kemudian coba kita diskusikan. Namun sebelum itu tentu kita berharap dan sangat memaklumi bahwa EPK dalam beberapa tahun belakangan ini ya kurang efektif karena bukan apa-apa kita sangat memaklumi kesibukan Bapak Ibu sekalian khususnya yang di provinsi dan kebetulan juga kalau dalam hitung-hitungan kalender masa baktinya ini memang SK-nya Pak Kabin kita kan sampai Desember 2024. Nah, kita sekarang mumpung masih di awal tahun, ya kita berharap mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa fasilitasi lebih lanjut sehingga kegiatan di EPK itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nanti mungkin mumpung hadir juga Bu Cok Dewi, ya kita berharap dari EPK Provinsi langkah-langkah apa saja yang barangkali bisa kita diskusikan. Ya tentunya hari ini kita berharap bahwa sama-sama kita mulai panaskan mesin itu. Nah, dengan sudah sama-sama kita panaskan mesin dan kemudian seperti sebuah orkestra, ya tentu kita stem suara dulu Pak Kabin dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mau apa setelah ini? Gitu. Jadi kita berharap apalagi itu menjadi program strategis di pemerintah Provinsi Bali, ya kita berharap tentu ada dukungan dari sisi penganggaran dan lain sebagainya. Jadi kebijakan Pak Gubernur, begitu juga pimpinan di kabupaten kota yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan EPK ke depannya. Jadi seperti itu kurang lebih Pak Kabid, Ibu Jok, dan juga teman-teman di kabupaten kota yang dapat itu yang sampaikan, yang pada prinsipnya tentu kami sangat berharap Bapak Ibu di kabupaten kota juga sangat mendukung upaya-upaya kita untuk kembali dalam tanda petik menghidupkan EPK ini, khususnya yang di provinsi, mungkin karena selama ini kita ya beberapa tahun belakangan setelah COVID ini kan sempat kita memang bersama-sama tidak bisa jalan. Persoalan terutamanya ya karena salah satunya COVID juga. Kemudian terlena kita untuk selanjutnya. Kami juga di Kesbang Pol mohon maaf. Jadi belakangan ini kami tidak sempat atau malah boleh dikatakan lupa atau bagaimana. Ya karena memang anggaran kita juga sangat terbatas. Dan mudah syukurlah di tahun ini kita bisa masukkan itu menjadi salah satu program kegiatan di Kesbang Pol. Nanti mungkin sebentar Pak Kabid silahkan nanti sampaikan untuk selanjutnya kita diskusikan bersama dan tentunya kita sukseskan kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah ada di tahun 2025 yang memang anggarannya sudah tersedia di provinsi.
Nah, kita harapkan kita juga ke depan nanti teman-teman di kabupaten kota pun akan mendapatkan hal yang sama, dan ini juga sudah kita koordinasikan kemarin dengan teman-teman Kesbang Pol kabupaten kota yang secara prinsip mereka pun akan mengupayakan sehingga ke depan teman-teman di kabupaten kota pun mendapatkan hal yang sama. Jadi demikian Pak Kabid, Ibu yang mewakili Ibu Cok Dewi, yang mewakili Ketua FPK Provinsi. Untuk selanjutnya waktu dan kesempatan yang berikan kepada Pak Kabid untuk menyampaikan program kegiatan yang sudah dicanangkan, yang untuk selanjutnya itu menjadi bahan diskusi kita bersama. Dan sekaligus ke depannya tentu kita berharap di kabupaten kota pun akan ada hal yang sama. Oke, untuk waktu dari siang Pak. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Badan Kesbang Pol Persi Bali, Bapak Gusti Ngurah Wirinate, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan Kader Bangsa, Komang Kusuma Edi. Saya mungkin sudah ada yang kenal atau barangkali ada yang baru ketemu di sini. Hormat bangga saya untuk Bapak Ibu, kawan-kawan sahabat semua dari FPK Sebali, dan barusan juga ada yang ngechat saya belum menerima link, sudah saya kirim di grup dan sudah saya japri juga. Minta maaf jika keterbatasan cara menyampaikan undangan, tapi kami sudah berusaha menyampaikan di grup maupun ke japri-japri. Ibu Bapak kawan-kawan sahabat semua, khususnya Ibu Cok Dewi dari EPK Provinsi. Maksud dan tujuan kita melaksanakan rapat ini adalah sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang khusus mengundang kawan-kawan sahabat Badan Kesbang Pol seluruh Bali, dan juga tindak lanjut dari hasil rapat kami dengan Bapak Kaban di Kemendagri pada tahun 2024 yang lalu, yang menginginkan dan mengharapkan bahwa seluruh FPK seluruh Indonesia baik kabupaten maupun kota dan provinsi itu punya rencana aksi yang terlaporkan di setiap saat, setahun 2 kali minimal, bahkan bisa sebulan sekali ketika ada kegiatan untuk diperkuat oleh Kemendagri. Intinya Kemendagri akan memperkuat kegiatan FPK. Bentuk dan modelnya nanti akan disampaikan oleh Kemendagri pada rapat-rapat daring berikutnya, terutama di tahun 2025 ini. Nah, ternyata dari hasil update data di Kemendagri, banyak FPK kabupaten kota seluruh Indonesia termasuk di provinsi yang sudah kedaluarsa surat keputusan kepengurusannya atau kepengurusannya berganti tetapi belum dirubah surat keputusannya, termasuk beberapa kabupaten kota dan provinsi di Bali. Setelah kami cek, memang benar bahwa kepengurusan khususnya di Provinsi Bali itu sudah berakhir tahun 2024 kemarin bulan Desember, dan masih ada waktu sampai akhir Maret ini untuk di, eh, diganti, diperbaiki, atau jika ada pergantian pengurus akan ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Demikian juga dengan FPK Kabupaten Kota. Yang kedua, saya khususnya yang pengampu kegiatan ini sangat berterima kasih kepada Ibu Bapak kawan-kawan sahabat semua yang ada di kabupaten kota Sebali maupun provinsi atas kegiatan-kegiatan yang dilaporkan ke kami, maupun pada saat kami ke lapangan kami mengupdate kegiatannya, termasuk juga di provinsi. Karena kita satu tim ini baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Tatkala Badan Kesbang Pol melaksanakan kegiatan yang fungsinya untuk memperkuat pembauran bangsa dalam hal misalnya gotong royong, kemudian eh, Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kita bertindak, kemudian toleransi dan lain-lain, termasuk juga penguatan adat budaya dan mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah, itu sudah termasuk sebenarnya kegiatan-kegiatan pembauran kebangsaan yang dilaksanakan oleh EPK. Hanya saja pada saat kegiatan beberapa pengurus, tidak semua bisa hadir, beberapa pengurus hadir dan memberikan dukungan-dukungan kehadiran maupun program-program lanjutan yang bisa dikolaborasikan di tingkat kabupaten kota. Kami di provinsi sangat berkepentingan untuk menggerakkan seluruh kegiatan rencana aksi di kabupaten kota FPK ini, terutama untuk hal-hal yang sifatnya wawasan kebangsaan. Kami sadari bahwa pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan FPK sudah berjalan tapi belum terkoordinir dengan baik. Hanya beberapa FPK kabupaten kota yang sudah melaksanakan kegiatan secara rutin dilaporkan ke Kemendagri.
dan ada juga yang belum terdukung dengan anggaran. Oleh karena itu, atas izin Bapak Kaban dan perjuangan Bapak Kaban bersama tim di sini, untuk di tingkat provinsi ini bisa digerakkan juga sampai ke tingkat kabupaten kota pelibatannya. Di tahun 2025 ini kami melaksanakan minimal ada 4 kegiatan utama, tapi kalau kita rinci ada 6 kegiatan utama yang bisa kita laksanakan di seluruh kabupaten kota dengan melibatkan hampir 90% anggota FPK. Saya ulangi, hampir 90% anggota FPK ditambah kawan-kawan sahabat kita dari Ormas plus dari mahasiswa maupun sekolah. Pertama seperti yang Bapak Kaban tadi sampaikan adalah kita punya bulan kebangsaan. Yang kalau tahun 2024 kemarin bulan kebangsaan hanya sebulan. Sekarang kita rangkaikan dalam waktu 3 bulan. Dari mulai Juni, Juli, Agustus. Bulan kebangsaan itu kita bisa isi dengan kegiatan-kegiatan forum pembawaan kebangsaan di masing-masing kabupaten kota yang sudah menjadi program kegiatan dari ibu bapak kawan-kawan sahabat semua anggota pengurus FPK di kabupaten kota atau bersinergi dengan FPK provinsi atau bersinergi antar kabupaten kota. Kemudian di bulan kebangsaan itu juga karena bulan Juni, Juli, Agustus, di bulan Juni itu ada namanya bulan Bung Karno. Pada saat bulan Bung Karno dilaksanakan, kami di tingkat provinsi, di Kesbangpol khususnya akan melibatkan FPK seluruh kabupaten kota, termasuk juga Kesbangpolnya, termasuk juga semua OPD untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan di bulan Bung Karno. Contoh kegiatan yang bisa kita kolaborasikan, yang hari ini kita akan tayangkan pengumumannya adalah lomba tentang kegiatan-kegiatan yang mengarah di nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di bulan Bung Karno. Nilai-nilai yang memiliki semangat juang Trisakti Bung Karno. Lomba yang sudah kita setiap saat laksanakan mulai dari bulan Bung Karno yang keempat, kelima, keenam hingga sekarang yang ketujuh. Ini bisa dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan FPK, misalnya sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan lain-lain. Termasuk juga mengusulkan jika ada putra-putri maupun tokoh-tokoh di daerah maupun penggiat-penggiat di daerah yang memiliki kapasitas untuk mengikuti lomba. Kemudian ada namanya kemah kebangsaan. Di bulan itu juga Juni, Juli, Agustus ada kemah kebangsaan. Kita ada kuota 100 orang peserta kemah kebangsaan yang hampir seluruhnya, hampir 90% akan melibatkan seluruh pengurus FPK. Kalau memenuhi kota maka akan ada hampir 90 orang anggota FPK seluruh Bali dengan masing-masing kabupaten kota mengirim 10 orang plus 10 orang provinsi sehingga menjadi 100 orang. Kemudian dalam kemah kebangsaan 1 hari 2 hari sebelumnya itu kita melaksanakan touring sosial kebangsaan. Jadi kita melaksanakan touring ke salah satu tempat, nanti kita sepakati, kita akan bersurat, ada teknis tersendiri. Touring langsung dengan kemah kebangsaan, langsung juga melaksanakan kegiatan sosial. Banyak kegiatan sosial yang bisa kita laksanakan. Ada 300, mohon maaf saya ralat, ada 200 sembako yang bisa kita sebarkan ke tempat itu untuk kegiatan touring bersamaan dengan kemah kebangsaan, bersamaan dengan kegiatan sosial kebangsaannya. Kalau tahun lalu, ya Pak Kaban, izin Bapak Kaban persiapan untuk kegiatan tugas dinas lainnya, saya memandu kegiatan ini. Saya lanjutkan. Kalau tahun lalu tahun 2024 kegiatan touring sosial kebangsaan itu kalau Bapak Ibu mengikuti di media, di laporan kami, itu ke Pura Besakih, dari Denpasar ke Pura Besakih, itu diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta touring dan kita menyebarkan sembako untuk warga setempat. Teknisnya tidak jauh berbeda tahun 2024, namun pesertanya kita harapkan dari ibu bapak, kawan-kawan sahabat semua, dari FPK maupun keluarganya untuk hadir. Jadi ini dikemas oleh FPK bersama Kesbangpol, kolaborasi ya, kolaborasi Kesbangpol Provinsi Kabupaten Kota dengan Forum Pembauran Kebangsaan. Sasarannya adalah warga masyarakat yang tidak mampu lemah ekonomi yang ada di lokasi kita kemah
dan sepanjang jalur touring. Teknis dan lain-lainnya dengan 200 sembako itu kita akan bahas kemudian pada saat jelang tentu saja sebelum bulan Juni, Juli, Agustus. Antara bulan Juni, Juli, Agustus atau di selama bulan itulah kita nanti melaksanakan kemah kebangsaan dan touring kebangsaan. Kemudian kegiatan berikutnya adalah ada kegiatan pengumpulan dan pembagian bendera merah putih yang targetnya setiap tahun kita pasti tercapai di Bali dan bahkan mendapatkan kalau dibilang penghargaan ranking 1 itu selalu kita ranking 1. Tahun kemarin kita diundang ke Jakarta, Pak Kaban hadir, saya juga hadir. Mohon maaf saya ralat ke Riau, tempatnya di Riau untuk menerima penghargaan itu karena Bali atas dukungan seluruh masyarakat Bali, khususnya para pemangku kepentingan Badan Kesbangpol termasuk EPK dan lain-lain yang kita gerakkan semuanya, termasuk Ormas, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, termasuk juga unsur TNI Polri dan lain-lain. Ternyata kita mampu mencapai target hampir 1 juta bendera. Kalau di target kami adalah 1.100.000, hampir mencapai target 1.100.000. Terpasang terbagikan bendera di seluruh Bali. Dari mana kita tahu angka itu? Karena laporan-laporan ibu bapak kawan-kawan sahabat semua, termasuk dari beberapa pengurus EPK, dari desa, kemudian dari Kesbangpol, itu masuk langsung ke pusat. Dan kita melaksanakan kontrol. Dan bendera yang terkumpul itu mendekati bendera yang dibagikan. Baik yang terkumpul di Kesbangpol, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di sekretariat Ormas, maupun di Badan Kesbangpol Kabupaten Kota, termasuk di desa. Kita sebarkan. Nah itu kegiatannya akan menjadi kegiatan EPK tahun 2025 berkolaborasi dengan Kesbangpol. Kemudian kegiatan berikutnya adalah kita memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni. Biasa kita peringati dengan melaksanakan upacara bendera, tapi rangkaian kegiatannya di upacara bendera itu adalah penanaman pohon serentak di seluruh Bali yang kemungkinan secara simbolis di provinsi dilaksanakan oleh Bapak Gubernur dan Forkompinda. Diharapkan hari lahir Pancasila itu juga dilaksanakan di kabupaten kota dengan acara-acara simbolik dengan dihadiri oleh para pengurus, ketua, tokoh kunci di forum pemorongan kebangsaan. Dimanapun dilaksanakan, misalnya ada penanaman pohon, kemudian pelepasan tukik, kalau misalnya juga ada pelepasan burung di tempat-tempat tertentu agar alam ini berseri, agar alam ini sehat, agar alam ini indah dan juga kita bisa menjaga alam sehingga nanti alam bisa menjaga kita, maka semangat itu bisa dilaksanakan oleh seluruh pihak. Dan ibu bapak, kawan-kawan sahabat semua, para pengurus EPK yang terhormat, yang budiman lah menjadi leading sektornya. Nah ini kita akan gerakkan dari provinsi bersama-sama di kabupaten kota. Oleh karena itu kita akan banyak komunikasi di grup Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin dimasukkan di grup mohon disampaikan ke kami, kita akan masukkan di grup. Karena itu komunikasi sangat efektif. Grup WhatsApp ya sudah kita buat. Kemudian ada kegiatan yang sangat penting juga di bulan Juni, Juli, Agustus yang memang sifatnya nasional. Yakni peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang sebelumnya dirangkaikan juga dengan hari jadi pemerintah Provinsi Bali. Nah, karena ini adalah sifatnya nasional, memang hari-hari besar adalah Kesbangpol yang melaksanakan, tetapi merangkaikan dengan kegiatan hari jadi Provinsi Bali itu Kepala Biro Umum dan Pemerintahan yang melaksanakan. Kami akan komunikasikan ini. Di mana kita bisa masuk dalam hal kegiatan EPK. Apakah akan ada lomba-lomba? Seperti kami tahun lalu melaksanakan di lapangan Puputan Niti Mandala Provinsi Bali, lapangan Puputan Margarana yang kita laksanakan tanggal 2 Agustus. Dan ternyata tanggal 2 Agustus, tanggal 1 tanggal 2 itu pesertanya luar biasa banyak. Kita rangkaikan dengan kegiatan otomotif, kegiatan olahraga, kegiatan karate, kegiatan UMKM, kegiatan sosial, kegiatan budaya, seni budaya, kemudian kegiatan musik dan juga lomba-lomba. Termasuk ada kegiatan kerakyatan yang diminati oleh masyarakat kita yaitu Panjat Pinang. Nah, tanggal 2 kemarin sebagai pengalaman kita upayakan nanti untuk di kabupaten kota
penyelenggaranya memang Kesbangpol atau berkolaborasi dengan FPK. Tetapi kalaupun tidak bisa di semua kabupaten dilaksanakan, kita harapkan beberapa kabupaten yang siap dan kita akan dukung dengan beberapa program kegiatan yang sudah dimiliki oleh Kesbangpol khususnya di pendanaan FPK. Kalau Bapak Ibu maklumi kegiatan FPK di tahun 2025 khususnya di Provinsi Bali memang belum maksimal mendapatkan anggaran, tapi kita bisa kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan lain di tingkat provinsi maupun bersama-sama FPK kabupaten kota di tingkat provinsi atau ke kabupaten kota berkolaborasi dengan FPK setempat. Oleh karena itu, rapat hari ini sebenarnya salah satunya adalah selain mengingatkan kepada yang terhormat Ibu Bapak kawan-kawan sahabat semua pengurus FPK di kabupaten kota sebali termasuk di provinsi untuk mengevaluasi sekaligus merevisi dan mengganti jika diperlukan ya pengurus FPK-nya. Kalau tidak dilanjutkan saja untuk tahun berikutnya dengan mengganti mungkin dasar hukumnya yang sudah ada perkembangan lebih lanjut, kemudian pengurusnya mungkin yang pindah diganti dengan orang yang baru dan lain-lain sehingga semua dasar hukum FPK bergerak dalam hal ini surat keputusan bupati, surat keputusan gubernur itu bisa sah dan kita laporkan ke tingkat pusat. Penguatan-penguatan yang dimaksud oleh pusat sampai saat ini belum saya terima. Nanti akan diberikan secara daring juga oleh pemerintah pusat atau barangkali mereka diizinkan untuk ke Bali atau ke seluruh Indonesia, rencananya kita tunggu saja. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dan kita diskusikan adalah program-program kegiatan yang sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten kota oleh FPK, Forum Pembangunan Kebangsaan, oleh tokoh-tokohnya dengan nama FPK ini mohon dilanjutkan dan disampaikan laporan ke tingkat pusat maupun ke provinsi. Kami beberapa sudah turun ke beberapa kabupaten kota, bertemu dengan pengurus FPK-nya, bertemu dengan ketua FPK-nya dan sudah mendapatkan bahan-bahan untuk kita kolaborasikan. Namun masih banyak yang kami perlu dalami dan tahu, terutama yang bisa kita kolaborasikan, khususnya yang dananya penganggarannya yang sudah ada di provinsi bisa dikolaborasikan di kabupaten kota, tentu dengan Kesbangpol atau dengan FPK. Yang sudah mendapatkan anggaran bisa dilanjutkan di tingkat kabupaten kota, tapi yang belum bisa kita kolaborasikan dengan provinsi. Bapak Ibu, kawan-kawan sahabat semua, itu saja yang ingin saya sampaikan. Penegasan awal Pak Kaban itu saya garis bawahi lagi bahwa pertama kita ingin FPK ini punya progres kegiatan sehingga tidak dikatakan mandek, diam. Satu. Yang kedua, tatkala ibu bapak kawan-kawan sahabat semua sibuk atau tidak bisa menggerakkan atau tidak bisa hadir, namun bisa mewakilkan kepada yang lain pengurusnya, itu sangat bagus sekali. Kami selalu mendapat laporan bahwa FPK hadir. Ada juga yang tidak bisa hadir begitu. Namun kalau memang misalnya sama sekali semua pengurus yang hadir hari ini, yang yang tercatat hari ini dalam surat keputusan sama sekali tidak bisa untuk bergerak atau melaksanakan kegiatan, mohon kami diinfo dan kita adakan rapat internal khusus FPK di salah satu kabupaten misalnya atau beberapa kabupaten atau di tingkat provinsi, kita akan harmonisasi kepengurusannya dan untuk segera dilaporkan. Pemerintah pusat melalui Kemendagri khususnya yang menangani masalah pembauran mohon dengan sangat agar tidak melewati bulan Maret. Barangkali ada kaitannya dengan harmonisasi anggaran-anggaran yang akan diberikan kepada tingkat provinsi ataupun yang akan mereka programkan di pusat untuk dikerjakan bersama-sama dengan provinsi. Penguatan-penguatan dan lain-lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Secara umum kegiatan 2025 tadi, saya ulangi lagi, ada bulan kebangsaan. Bulan kebangsaan itu berlangsung 3 bulan.
kemudian ada Bulan Bung Karno, kemudian ada kemah kebangsaan, ada touring kebangsaan, ada pembagian bendera merah putih termasuk pengibarannya. Target kita hampir sama 1.100.000, sekarang 1.200.000 sebali di seluruh tempat, baik bendera besar maupun bendera kecil, termasuk juga pemasangan bendera di kendaraan-kendaraan bermotor, baik dinas maupun pribadi, baik kendaraan bermotor mobil maupun sepeda motor. Dan itu sudah kita viralkan ke semua media sosial, sehingga pelaksanaannya waktu itu kita melibatkan ormas, teman-teman FPK provinsi, kemudian FPK kabupaten kota, kepala desa, pecalang, anak-anak SD, SMA, kampus, SMP, bahkan menwa, kita sebarkan bendera sehingga mencapai target 1 juta. Nah, tahun ini kita akan buat hal yang sama, bahkan lebih heboh lagi, yang sifatnya positif. Kemudian ada hari lahir Pancasila, upacara dan kegiatan-kegiatan lain yang dirayakan dengan 17 Agustus. Biasanya pada 17 Agustus menjelang itu kami buat tanggal 2, itu ada lomba-lomba melibatkan semua OPD. Kami harapkan juga di kabupaten kota akan melaksanakan hal sama dengan teman-teman dari FPK terlibat di dalamnya. Nah, itu konsep kita. Bapak Kaban sudah memberikan guidance bahwa rencananya untuk semua kegiatan ini termasuk pelibatan FPK itu sudah terlaporkan kepada Bapak Gubernur tanggal 19 Maret. Artinya kami di Kesbangpol Provinsi akan melaksanakan rapat koordinasi intensif 1 hari untuk melibatkan semua pihak stakeholder baik provinsi maupun kabupaten kota, semua institusi tanggal 18 rencananya, agak siang. Jadi kita maraton, konsep-konsepnya sebenarnya sudah ada. Baik Bulan Bung Karno, lomba-lombanya, kemudian kemah kebangsaan, semua sudah ada. Tinggal perlu disosialisasikan dan dikonsolidasikan dengan para pihak yang akan mengeksekusinya bersama-sama. Tentu Kesbangpol tidak bisa sendiri, baik ke provinsi maupun kabupaten kota. Tentu harus punya kolaborasi yang seharusnya dengan kawan-kawan sahabat semua di Forum Pemuharaan Kebangsaan. Ini baru pertama kali kita akan daring, tapi di grup kita sering komunikasi. Nah, mohon disampaikan kepada kami sebentar dalam diskusi apa program yang sudah dilaksanakan yang bisa dikolaborasikan, termasuk program yang tidak bisa dieksekusi karena anggaran, atau rencana-rencana yang sudah dikerjakan, mohon maaf, rencana-rencana yang akan dikerjakan tetapi sampai dengan kepengurusan ibu bapak kawan-kawan sahabat semua tidak bisa dikerjakan. Mungkin alasan dana, alasan COVID kemarin, kemudian dan lain-lain dan lain. Kita bisa diskusikan itu. Kalau memang ada hal-hal yang sifatnya sepele, misalnya begini Bapak Ibu kawan-kawan sahabat semua. Saya melihat sebelum diskusi ya, saya melihat kawan-kawan saya yang FPK Provinsi Sulsel, Yogyakarta, di luar daerah Bali ya, itu sangat simpel kegiatannya. Mereka mengajarkan beberapa masuk ke pesantren, begitu mengajarkan beberapa kegiatan-kegiatan apa ya, baca Quran, kemudian berbusana adat yang bagus kepada ibu-ibunya. Ternyata dilaporkan itu kegiatan FPK dan mereka mengajarkan pendidikan Pancasila kepada siswa-siswa sekolah yang belum paham betul tentang nilai-nilainya. Dan itu dilaporkan sebagai kegiatan FPK. Dan banyak lagi, banyak lagi. Nah, ini yang sepertinya kita sudah melaksanakannya. Sudah terlaporkan ke pusat tapi belum terkoordinir dengan baik. Mudah-mudahan ke depan mulai tahun 2025 ini kita aktif. Sebagai contoh adalah tatkala ibu bapak kawan-kawan sahabat semua di FPK penyelenggaranya itu di-share saja ke grup FPK provinsi atau di-share ke media sosial masing-masing dengan menandai link hashtag Kesbangpol Persibali. Pasti akan tersebar kemana-mana. Nah, ini yang kekurangan kita dalam hal memberikan laporan masih sendiri-sendiri. Kelemahan kami, kekurangan kami seperti itu, mohon maaf. Mulai sekarang kita akan tutupi, kita akan perbaharui lagi. Demikian Ibu Bapak, kawan-kawan sahabat semua. Jika ada hal yang ingin disampaikan, pertama dari Ibu Dewi dulu kalau ada mau disampaikan durus. Kalau tidak kita lempar ke kabupaten kota untuk menyampaikan masalah. Atau dari Ibu juga boleh. Sebelum kami sampaikan ke teman-teman kabupaten kota. Mohon kenan Bu.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Pertama-tama saya mewakili Ibu Ketua, Ibu Dewi Suyase, mohon maaf karena tidak bisa hadir, berhubung beliaunya sibuk sebagai anggota DPR Ring Karangasem. Jadi Titiang mewakili beliau, jadi ada beberapa hal yang akan kami sampaikan untuk Bapak dari Kesbangpol. Mungkin mohon pengurus FPK diundang kembali untuk evaluasi dan rencana pengurus yang baru, karena kepengurusan kita kan sudah habis masa baktinya. Itu yang pertama. Kemudian mohon maaf karena kemarin FPK vakum kegiatannya karena COVID dan anggaran yang tidak ada. Nah, dari yang saya dengar tadi, Bapak sudah banyak sekali memberikan rencana-rencana kerja untuk tahun ini. Kami bangga dan siap untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan Kesbangpol untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan FPK. Nah, dari 3 kegiatan itu yang dengar tadi ada wawasan kebangsaan, kemudian terus ada kemah kebangsaan dan touring kebangsaan. Titiang mau usul apakah bisa untuk kemah kebangsaan Nike dilakukan di Taman Pujaan Bangsa Margarana untuk mendapatkan nilai-nilai dan ya, karena kebetulan di sana kan tempatnya para pahlawan kami. Jadi kebetulan saya juga sebagai pengurus Ring TPB Margarana, sebagai anggota Pemuda Pancamarga, mengundang untuk mengadakan kemah kebangsaan di sana. Jadi dapat nilai-nilai sejarahnya dan kebangsaannya. Mungkin dari Tiang sekian. Terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Mari kita bersama-sama semua FPK di Kabupaten untuk tetap mendukung kegiatan-kegiatan di Kesbangpol Provinsi. Terima kasih. Om Swastiastu. Ya, Ibu Cok Dewi, terima kasih. Bapak Ibu, kawan-kawan sahabat semua. Saya sudah catat termasuk usulnya dan saran dari Ibu Dewi EPK Provinsi. Mungkin nanti dari kawan-kawan sahabat semua di Kabupaten Kota. Ternyata sudah ada 2 usul di Taman Pujaan Bangsa. Ini memang belum kita buka rencana untuk kemah di mana, tapi boleh Bapak Ibu nanti mengusulkan di sini. Kami ada anggaran 200 paket sembako, kemudian ada anggaran untuk konsumsi, ada anggaran untuk transportasi. Nanti secara teknis kita akan sampaikan untuk kemah kebangsaan. Rencananya ini memang dilaksanakan oleh EPK, bukan memang anggaran di Kesbangpol, tetapi pelaksanaannya adalah EPK Provinsi berkolaborasi dengan EPK Kabupaten Kota Sebali. Kemarin memang tidak ditaruh di khusus di anggaran EPK dalam bentuk hibah ataupun apa-apa, karena kami masih mencari pola yang terbaik dan baru pertama kali kita melaksanakan kegiatan ini, maka kita letakkan di Kesbangpol sebagai kegiatan EPK. Kemah kebangsaan itu kita laksanakan dari mulai touring sama dengan kemah itu pelaksanaannya 3 hari 2 malam. Ya, benar-benar kemah rencananya Bapak Ibu ya. Benar-benar kemah, benar-benar touring. Jadi kita touring dulu berangkat ke lokasi yang dituju bersama-sama anggota FPK. Ada yang misalnya dari Karangasem dia menuju ke Tabanan, misalnya dari Buleleng menuju Tabanan, semuanya start yang sama, nanti berkumpul di sana, kemudian kita kegiatan sosial, kemudian kegiatan kemah, ada kegiatan-kegiatan yang kita rancang bersama, maunya seperti apa. Apakah kita undang sekolahnya, apakah kita menghadirkan atau kita datang ke rumah veteran yang ada di situ, kita nanti rancang Bu. Konsepnya sudah ada, tapi kita akan rancang bersama-sama. Kalau usulan di Taman Pujaan Bangsa sudah 2 yang mengusulkan, nanti kita sharing lagi. Satu usulan ada ke Buleleng, ada ke Buleleng usulnya. Nanti kita lihat. Baik Ibu Bapak, kawan-kawan sahabat semua, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Saya ulangi. Untuk kegiatan EPK tahun 2025 yang bisa provinsi laksanakan itu ada 6 jenis
yakni pertama dari bulan kebangsaan dari bulan Juni sampai dengan Agustus. Kegiatannya itu nanti kita buat rapat tersendiri. Kemudian ada bulan Bung Karno, teman-teman FPK bisa melaksanakan ikut lomba-lomba dan lain-lain, menginisiasi maupun mendampingi para peserta lomba. Hari ini akan di-share link lombanya dan jenis lombanya. Kemudian ada kemah kebangsaan, didahului touring kebangsaan selama 3 hari 2 malam. Itu ada pembagian sembako sebanyak hampir 200-an, berkolaborasi dengan semua pihak. Kemudian ada kegiatan pembagian bendera merah putih atau pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan oleh teman-teman FPK sebagai leading sector bersama-sama dengan para pihak terkait sampai ke tingkat desa. Kemudian ada upacara harlah Pancasila. Kemudian ada Hari Jadi Provinsi Bali plus 17 Agustus yang kegiatannya bisa ada lomba-lomba. Pada saat itu tahun lalu kita laksanakan tanggal 2 Agustus di lapangan Puputan Margarano Niti Mandala Provinsi Bali atau disebut dengan lapangan Baja Sandi. Nanti kita bisa cari tempatnya di mana yang melibatkan seluruh stakeholder dan karena anggarannya ada di EPK, maka kita berharap seluruh kawan-kawan EPK, pengurus dan lain berkolaborasi untuk memeriahkan acara ini. Berkontribusi juga dan berpartisipasi kepanitiaannya di tingkat provinsi, tapi pesertanya bisa dari kabupaten kota. Itu saja Ibu Bapak kawan semua. Barangkali ada yang mau menyampaikan usul saran. Pertama adalah mengenai kepengurusan. Yang kedua adalah mengenai kegiatan di tingkat provinsi. Yang ketiga adalah mengenai kegiatan yang bisa dilaksanakan di tingkat kabupaten kota sesuai dengan program kegiatan yang sudah kami rancang. Yang kita siapkan tadi. Dengan anggaran di tingkat provinsi. Terima kasih. Terus siapa yang ingin menyampaikan dari EPK Badung, Bapak? Silakan, Pak. Siap, terima kasih Bapak. Halo, Ya, lanjut, Pak. kedengaran Pak? Dengar, Pak, dengar. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, terima kasih Bapak. Saya mewakili dari PK Kabupaten Badung. Nama saya Tunggul Sinambela, kebetulan saya wakil ketua. Ketua tidak boleh hadir karena ada kegiatan Bapak, mohon izin. Kita kembali Bapak kepada FPK ini. Pertanyaan saya sekarang, FPK ini kan keputusan Kemendagri Bapak. Kenapa bisa FPK keputusan Kemendagri ini tidak mempunyai anggaran? Tentu kan kalau keputusan Kemendagri kan sah di pemerintahan. Itu yang pertama Bapak. Jadi saya harap supaya ada keputusan untuk pendanaannya Pak. Tentu kalau kita berkegiatan ngayah terus Pak, gunung hancur juga Pak kalau dikeruk pelan-pelan. Begitu Bapak. Jadi selama ini FPK mulai tahun 2014 Kabupaten Badung ya mengayah Pak. Nah kalau itu ngayah terus kan hancur Pak. Kita meninggalkan kegiatan, kita meninggalkan kerja untuk kepentingan pemerintahan ini. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, FPK ini sudah berapa tahun sampai tahun 2025 Bapak? 2014 ke tahun 2025 sekarang kurang lebih hampir 10 tahun Bapak ya. Hampir 10 tahun. Tapi FPK ini tidak dikenal di pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam hal ini di kecamatan dan di kelurahan. Apalagi ke dinas. Nah, bagaimana kita memperkenalkan FPK ini sebenarnya sampai ke jajaran yang paling bawah? Itu harus ada petunjuk dari Kesbangpol Provinsi. Jadi kalaupun kita ke daerah ada persoalan, ada masalah etnis, itu bisa ditangani oleh PK, dilibatkan. Tentu dalam hal ini PK itu juga harus diperkenalkan kepada pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, dan kaling atau dinas. Supaya semuanya bisa mengenal apa itu FPK.
Yang sampai saat ini seperti Bapak bilang tadi di provinsi aja mandek. Sementara Bapak sekarang mewacanakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FPK. Apakah tempat yang akan kita tempat tuju nanti touring itu, mereka lingkungan itu mengenal apa itu FPK? Saya juga tidak tahu, mari kita pikirkan bagaimana caranya supaya FPK ini dikenal di Pulau Bali. Terutama harus didukung oleh pihak Kesbangpol Provinsi. Tentu program-program dari provinsi ke kabupaten kota yang ada di Bali itu harus disampaikan bagaimana, Pak, supaya tidak berjalan sendiri-sendiri seperti yang kata Bapak tadi. Nah, untuk itu permintaan kita adalah dari Kabupaten Badung, bagaimana kita FPK ini supaya dikenal lebih dahulu di Pulau Bali ini. Mulai dari pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, dan kali. Itu mungkin usul saya, Bapak. Mungkin ada usul yang lain. Terima kasih, Bapak. Dari Kabupaten Badung, Tunggul Sinambela. Terima kasih Pak Tunggul. Saya langsung respon dan Bapak Kaban sudah mengikuti juga pada saat beliau perjalanan sekarang menuju tugas lain. Pertama, anggaran Pak. Benar sekali Pak, kami juga baru tahun ini anggaran walaupun tidak banyak yang kita akan bersinergikan dengan kegiatan-kegiatan EPK. Fokus di situ Pak. Anggaran kami, makanya tadi kami sampaikan bahwa kalau tidak salah kami mendapatkan 150 juta di provinsi yang kita akan sebarkan dalam bentuk kegiatan sosial, kegiatan kemah berbalut dengan bahasa kemah kebangsaan, touring kebangsaan dan lain-lain yang sekaligus juga sebagai tempat mengenalkan EPK di lokasi itu yang nanti kita sasar. Itu pertama Pak mengenai EPK. Kemudian yang tidak dikenal ini bersama-sama Pak, saya juga setiap berkegiatan yang sudah terlaporkan baru yang melaporkan kegiatannya rutin. Yang tidak melaporkan kegiatannya secara rutin mungkin karena tidak ada kegiatan atau tidak ada anggaran sehingga kami selalu hadir di kabupaten tersebut untuk menggali informasi dan laporannya kita sampaikan belum ada kegiatannya dan memang sudah kita laksanakan juga kegiatannya yang sifatnya kolaborasi. Kalau kegiatan murni dari EPK sendiri kita laporkan apa adanya Pak. Itu kelemahan dari kami di provinsi termasuk juga beberapa kabupaten kota. Beberapa EPK sudah ada yang aktif dan itu termonitor langsung oleh Kemendagri. Justru Kemendagri yang memberikan kami input dan kita sharingkan inputnya sama-sama ternyata match. Beberapa kabupaten kota memang tidak ada kegiatannya, ada yang sudah mati ininya SK-nya, tapi ada yang selalu aktif dan selalu diupdate seperti itu Pak. Nah kemudian yang terakhir kami menyadari Pak untuk di tingkat provinsi belum bisa bergerak maksimal untuk menggandeng kawan-kawan FPK Kabupaten Kota di Kesbangpol. Namun dalam pertemuan 2 kali kita dengan Kesbangpol Kabupaten Kota sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan Pak, harapan Pak Ketua FPK Badung, Pak Wakil Ketua Pak Tunggul Sinambela ini bisa kita sampaikan ke pimpinan untuk dibahas khusus. Ini baru rapat pertama kali Pak. Sampai nanti menjelang bulan Juni Mei lah kita akan buat rapat-rapat internal lagi khusus tentang apa yang kita bisa kerjakan di kabupaten kota. Betul Pak, kata Bapak tidak banyak yang tahu tentang FPK ini, padahal ini kunci sekali yang bisa menyerap aspirasi, partisipasi, khususnya menjaga adat budaya, toleransi, macam-macam sesuai dengan Permendagri 34 tahun 2006. Ya saya percaya betul Bapak ngayah dan ini memang agak beban sedikit bagi kami di provinsi. Namun hari ini kita sudah berkepastian bahwa tahun 2025 dengan anggaran 150 juta kalau tidak salah total semua termasuk tambahan sembako 200 itu kita buat apa nanti? Yang mengatasnamakan FPK provinsi dan kabupaten kota sebali. Barangkali nanti kita diskusikan di mana. Kalau tadi ada saran untuk kemah kebangsaan, touring kebangsaan di Tabanan, mungkin nanti di tempat lain kita bisa panjang waktunya Pak. Jadi selama bulan Juni sampai dengan Agustus. Tanggal 1 Juni kita launching sampai dengan terakhir 31 Agustus kegiatan kita Pak. Khusus EPK ini.
Jadi terlaporkan EPK melaksanakan kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C di tempat ini, tempat ini, tempat ini, seperti itu. Dan sambil bersamaan juga Bapak Ibu kawan-kawan sahabat semua yang surat keputusannya sudah kedaluarsa atau mati mohon di update kembali dan diganti jika ada pergantian pengurus atau tidak dilanjutkan. Yang penting TMT-nya tidak melebihi bulan Maret ini, Pak. Kalau melebihi maka kami akan laporkan ke pimpinan seperti apa kita akan internal di tempat itu untuk menyusunnya kembali. Pak Tunggul Sinambela seperti itu Pak. Sementara nanti kalau kurang berkenan, kalau kurang jelas kita bisa diskusi lagi. Yang penting ini masalah bersama Pak. Masalah kami yang kita kenali dan hari ini sudah saya catat semua yang Bapak sampaikan. Barangkali kawan-kawan sahabat semua bisa mengalami pengalaman dari FPK kabupaten lain atau kota yang sudah angkat tangan tadi tak lihat dari Denpasar ya Pak Made Arke nggih. Pak Arke dari Denpasar silakan Pak. Mohon bisa didiskusikan. Pak Tunggul nanti kita bisa tambah lagi Pak ya diskusinya. Siap, Pak Arke Pak. terus Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, semua Pak Komang Edi, Nggih. Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam, nama budaya, Widutatian. Yang saya hormati Pak Kabid dari Kesbangpol Provinsi Bali, kolega saya yang niki, sama Bu Cok tadi ya, yang dari EPK Provinsi ya. Ini kalau Bu Dewi mungkin sudah sering kita ketemu juga dengan teman-teman EPK Provinsi. Yang paling menarik buat kita, mudah-mudahan dengan adanya Pak Kusmayadi ini EPK bisa bangkit kembali dan tentunya menjadi hal yang lebih baik. Karena kalau kita melihat EPK memang di provinsi belum kita lihat ada berbuat banyak gitu. Tetapi kalau saya mendengar tadi dari EPK Badung, malahan Badung performanya di luar daerah malahan itu lebih hebat nih kemarin. Kok bilang tidak ada kegiatan gitu. Nah kalau saya di kota memang menjadi rutin di pas bulan Agustus itu ada penampilan atau disebut dengan parade pembauran kebangsaan. Karena kalau kami pakai parade budaya, nanti takutnya dinas kebudayaan yang ambil gitu. Nah sehingga Pak Komang Kusmayadi sudah lihat dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman beberapa kegiatan EPK di Kota Denpasar. Walaupun kalau seperti Badung sampaikan ya memang kita orang ayah ya, orang yang memang biasa mengeluarkan biaya. Kalau disampaikan mengeluarkan biaya, saya cukup kecewa juga awal-awalnya gitu. Karena dijanjikan oleh pemerintah ternyata dananya kita dikasih 1 juta, satu performan untuk ini kan sulit ya. Saya pernah nanggung 7 juta loh untuk kegiatan secara pribadi. Karena saya mengeluarkan tari-tarian dan sekaligus gamelan gitu. Karena gamelan aja kita sudah bayar 3,5 gitu. Tidak boleh kita menggunakan gamelan house sound system karena Pak Wali nggak senang kegiatan itu menggunakan sound system ya. Kalau memang reok ya reok. Nah, karena mungkin saya sempat sampaikan ke teman-teman EPK bahwa EPK Kota Denpasar itu menggelar semacam parade budaya dan ini ditiru kemarin oleh teman-teman kita yang dari pas acara Imlek kemarin di lapangan Puputan itu luar biasa itu kegiatannya besar sekali. Karena dia mengundang juga FKN. Gitu. Ini mohon Pak Komang Kusmayadi karena Pak Agung saking Karangasem itu suaminya dari Tinigorda yang jadi FKN-nya agar bisa mungkin didekatkan karena apapun itu jangan sampai ada 2 matahari nanti dalam pengurusan. Karena kalau saya baca di EPK yang Permendagri nomor 34 tahun 2006 itu kan EPK itu kumpulan dari etnis budaya, adat istiadat, dan paguyuban ya. Beda dengan FKUB. Kalau FKUB udah jelas dia kan majelis keagamaan gitu. Karena saya juga ikut di FKUB ini soalnya Pak Kusmayadi. Jadi EPK itu memang betul-betul kita ingin menampilkan satu budaya yang ada di daerah kita. Contohnya di Denpasar karena banyak ada
budaya-budaya atau paguyuban yang ada di luar Bali, maka kita kemarin undang yang awalnya sebelum COVID kita lakukan, akhirnya yang kemarin sampai ke yang keempat. Nah, 3 kali kita tertatih, tapi yang keempat itu kita disupport oleh Pak Wali dengan dana 150 juta, walaupun kami juga masih ada kekurangan karena paguyuban dikasih 2 juta gitu. Karena satu performan itu saya kasihan lihat teman-teman yang hadir, contohnya seperti Reok, tenaganya 30 orang yang hadir, terus Gandrung sama Jepongan itu dengan musik-musiknya juga lumayan hadir, sehingga Pak Wali mengusulkan setiap penampilan itu agar diberikan biaya atau mungkin bahasanya punya, walaupun kurang atau lebih, itu 5 juta per sekali performance. Nah, kalau sudah seperti itu, kita di Kota Denpasar menjadi lebih guyup. Bukan karena duitnya, tapi karena kita diberikan kesempatan untuk menampilkan kuliner juga, Pak Kemang. Kuliner yang memang berada dari masing-masing paguyuban. Kita kemarin kalau saya tidak salah itu 28 stand kita bagi. Jadi teman-teman paguyuban semua mengisi standnya dengan dengan menampilkan makanan-makanan dari khas dari paguyuban itu sendiri, sehingga tidak ada bayarnya, Pak Mang. Dan ini dikaitkan dengan serangkaian 17 Agustus. Kami diberikan waktu 2 hari jadinya. Satu kegiatan EPK, yang lagi satu memang kegiatan wali kota serangkaian 17 Agustus. Sehingga saya usulkan kalau bisa atau memungkinkan gitu Pak Komang, kita dari EPK Kabupaten Kota untuk dilibatkan dan kita buat panggung yang meriah sekali di Art Center, menampilkan semua budaya-budaya yang ada di masing-masing paguyuban. Ya, kita kan bisa koordinasi itu kan kalau Dewi dulu sempat janjinya kalau bisa performannya, kalau saya tidak salah itu kita di Bajra Sandi rapat terakhir kita menampilkan budaya-budaya dari semua etnik. Nah, kalau itu bisa kita lakukan kan alangkah bagusnya. Contohnya mungkin Denpasar apanya akan diberikan, tapi harus koordinasi. Jadi Denpasar mungkin tari Bali dua kali gitu contohnya. Kalau Badung mungkin apanya disampaikan mungkin dari Bataknya gitu contohnya. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan pengurus-pengurus paguyuban di provinsi. Jadi itu harapan kami sehingga EPK ini bisa menjadi ikon yang luar biasa kepada teman-teman yang ada di Bali, bahwa jangan sampai seperti yang Badung sampaikan tidak dikenal gitu. Jadi kita kayaknya tidur nyenyak ya, mati tidak mau, hidup pun segan jadinya gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan kalau kita pernah menampilkan performance apalagi bisa masuk di PKB, kan alangkah bagusnya, penonton banyak dengan tari-tarian yang berbagai macam budaya itu kan bisa sebenarnya masuk di Pak Komang. Kalau itu bisa kita masukkan mengatasnamakan EPK, saya yakin kok EPK ini akan luar biasa. Dan saya juga dari beberapa EPK kabupaten kota yang di luar Bali itu juga sempat audensi, bukan audensi, mungkin studi banding bahasanya, tapi nggak tahu saya sekarang nggak boleh kata studi tiru atau studi banding ya. Itu berapa kali kita dalam setahun bisa 5 kali 6 kali saya menerima EPK dari luar untuk kita ajak di sini. Dan memang kami sampaikan ada keunikan yang ada di Denpasar dan Bali ini khususnya terkait dengan bagaimana kita komunikasi dengan baik antar paguyuban. Nah, saya berharap sekali lagi mudah-mudahan EPK provinsi bisa membuat acara yang spektakuler gitu, bukan hanya sekedar buat acara ngabisin biaya. Kalau memang bisa dibuat seperti itu acara spektakuler, saya lihat aja kemarin dari teman-teman dari waktu Imlek itu acaranya juga luar biasa itu. Kalau gitu aja kita bisa buat, saya yakin mengatasnamakan EPK akan lebih bagus dan teman-teman semua antusias loh. Kalau coba tanya dari Reok Ponorogo, dari Banyumasan, dari IKMS tari piring atau tari lilinnya, dari Banyuwangi juga Gandrung, dari Bamus juga Jepongan ya. Itu memang kita, kalau saya biasanya 10 paguyuban yang tampil di setiap performance itu biasanya 2 jam lebih lah
apalagi ada barongsai gitu. Kalau saya pakai barongket gitu kan ada kaitannya. Ini yang menampilkan bahwa EPK itu memang paguyuban etnik budaya dan etnis apa namanya adat istiadat itu ditampilkan dengan baik. Cara pakaiannya juga mungkin kita bisa menggunakan cara pakaian tradisional masing-masing. Karena di pasar kalau udah ada permohonan pasti saya minta sesuai dengan pakaian paguyuban. Ada yang menggunakan rodat gitu misalnya dari Bugis itu contohnya. Kalau saya mungkin memang pakai udang dan mungkin dari Batak apa dipakai kan bisa kita tampilkan demikian. Itulah yang menjadi satu kerukunan, bukan hanya kerukunan umat beragama tapi saya yakin kerukunan antar manusianya gitu. Nah, hal ini yang penting saya sampaikan ke Pak Komang. Mungkin kita sudah sering diskusi, sempat juga ke rapat di EPK ya di Kota Denpasar. Jadi saya sudah tampilkan kegiatan-kegiatan kami dan itu pun kami sampaikan kepada teman-teman EPK yang dari luar agar ada satu. Ternyata dari luar itu belum pernah dia bisa buat acara untuk apa semacam parade budaya atau mungkin performance budaya atau apa semacam penampilan dari EPK. Terima kasih Pak Komang atas apa mungkin atensinya sempat ke Denpasar juga dan saya mohon maaf tadi agak terlambat karena ada yang minta Sudi Widani Pak Komang jadi saya tidak bisa. Nggih. Ini Pak bagian dari pelayanan soalnya selaku Ketua Majelis Agama Iya, Hindu. PHDI juga. Nggih. Baik Pak. Terima kasih. Silakan Suksemo Om Sandi Sandi Om Om. santai-santai Om. Rahayu. Terus. Nggih, terima kasih Pak Made Arke, Ketua EPK Kota Denpasar, sekaligus Ketua PHDI, sekaligus atasan saya di IMI. Makasih Pak Made. Jujur kawan-kawan sahabat semua, Pak Made, saya ngintip-ngintip ke Denpasar sebenarnya kegiatan untuk menginjeksi EPK provinsi. Saya ngintip-ngintip kegiatan di Denpasar dan berhasil termasuk anggaran di provinsi kita siapkan 150 juta untuk tahun 2025. Tapi saya balut tadi dengan kegiatan kemah kebangsaan, touring kebangsaan, bulan kebangsaan, pembagian dan lain-lain. Tadi Mungkin makan lagi Pak Man. ya, Ini kebetulan juga saya tahun ini tahun lalu ya, kita juga di seragam komplit Pak Man. Dari sepatu, dari celana, dari ya, baju. Ini ya, ya, gara-gara kita memang membuat 3 kali itu tertatih-tatih ternyata Pak ya, Wali melirik, "Li kok walaupun tidak ada biayanya kita bisa membuat jalan. acara." Nah, sehingga saya sampaikan kepada teman-teman jangan dilihat dulu oh saya ada anggaran do megai gitu saya. Kerjakan aja dulu sesuai Siap, dengan yang kita mampu itu menurut siap, saya 3 kali itu memang tertatih membuatnya tapi nanti di tahun 2024 ini Pak Wali sudah seragam. janji akan memberikan 5 juta per penampilan dari paguyuban gitu. Itu kan luar biasa buat kita Pak Man. Jadi Oke, siap. anggaran diberikan dan termasuk kami juga melakukan kunjungan atau mungkin rapat keliling Pak Man. Ya, Jadi saya selaku etnik Bali sekali nanti 2 bulan atau 3 bulan kepada saudara-saudara kita yang lain mengunjungi. Saling mengunjungi itu yang penting Pak Man sehingga nggih, terjadi kebersamaan dan tidak ada gesekan. Terima kasih Pak Man. nggih, terima kasih Pak Made. Benar, saya juga menganggarkan. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan sahabat semua, nanti kita bisa kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan. Ini sudah masuk laporan yang tahun ini masuk adalah kita bisa buat kemah, kemudian pakaian, makmin, narasumber untuk sewa tempat, sewa kemahnya, uang saku, kemudian transportasi, perjalanan dinas. Nah, anggaran 150 juta nanti kita bisa pakai untuk di EPK provinsi maupun berkolaborasi dengan EPK kabupaten kota. Jenis kegiatannya seperti yang saya sebutkan tadi dalam bentuk kegiatan. Misalnya pada saat kemah dimanapun. Tapi saya tambahkan tadi saya tertarik biar saya tidak lupa. Pak Made Arke tadi mengusulkan masuk ke ajang pesta seni ya. Pak Wahid, wah luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Pas nih tanggal Juni. Pesta Kesenian Bali nanti model seperti apa kita masuk. Saya harus diskusi dengan di Dinas Kebudayaan Kabitnya. Baik, saya ulangi jenis kegiatan misalnya seperti ini. Tatkala di provinsi melaksanakan mulai setat touring dan kemah kebangsaan yang dihadiri oleh
ibu bapak kawan-kawan sahabat semua dari EPK seluruh Bali berkumpul di satu tempat melaksanakan kemah. Kemahnya kita sewa, tempatnya kita sewa, ada kontribusi dan pesertanya pun kita berikan uang saku seperti itu, uang saku. Kemudian ada narasumber. Jumlah narasumber kita sesuaikan, mudah-mudahan bisa, apakah narasumber dari provinsi, apakah kabupaten kota, satu-satu ketua EPK-nya berbicara, menyampaikan program-program 1 jam, 2 jam, 1,5 jam, kan 24 jam kali 2 itu. Jadi itu bisa dibayar. Itu modelnya rencananya. Tapi ini tetap kita harus harmonisasi dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. Tapi ini sudah disetujui seperti ini. Kemudian ada pakaian dan ada pembagian sembako. Ibu bapak kawan-kawan semua, kalau misalnya nanti saya laporkan ide yang baru dari Pak Made-Arke, kalau misalnya kita fokus untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan parade atau festival budaya pesta kesenian Bali dan kita include di dalamnya dalam rangkaian itu, berarti kita tidak jauh-jauh dari Kota Denpasar. Tadi disebutkan di Art Center atau di lapangan Puputan Margerane. Saya coba tanya, apakah boleh kita kemah di Art Center atau kita boleh kemah di Puputan Margerane di Bajir Sandi. Kita kemah di sana, pada saat pesta seni kita hadir di situ, teman-teman FPK Kabupaten Kota datang ke Denpasar, malamnya kita kegiatan ada narasumber dan lain-lain, kemudian kita bisa ganti uang transportnya dan banyak lagi. Saya akan rancang seperti ini, kita akan diskusi. Kalau diperkenankan bagus sekali. Jadi kita tidak mencari tempat keluar, karena kita harus mendatangkan teman-teman FPK ke Denpasar, ke kegiatan pesta seni di pembukaan, di pawainya, ikut pawai, masing-masing EPK menampilkan satu kesenian atau apapun namanya dengan label FPK. Dan itu kita biayai dengan dari Makmin, kemudian pakaian dan lain-lain. Yang bisa, mudah-mudahan 9 kabupaten bisa. Selama ini pesta kesenian Bali kan per kabupaten dan labelnya FPK belum ada. Mudah-mudahan ini bisa. Terima kasih Pak Made. Ini inspirasinya bagus banget ya. Jadi kalau ini bisa setiap tahun kita laksanakan luar biasa. Tapi coba tahun ini ya, anggaran yang ada di provinsi kita support teman-teman kabupaten kota FPK. Tapi FPK yang mengirim ke provinsi dalam rangka pesta seni. Apakah mengirim satu hanya berbaris atau kesenian atau apapun, nanti kita diskusikan. Atau kemah tapi kita ikut di upacara pembukaan sebagai undangan. Nah, kemarin saya terlambat mengajukan untuk ormas dan lain-lain. Sebenarnya kita bisa satu panggung. Tahun ini kita tidak mau terlambat lagi ke Bangpol. Kita ingin ada panggung khusus untuk FPK, untuk ormas dan lain, khusus wawasan kebangsaan satu panggung di lain, selain undangan-undangan yang sudah selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali maupun disebut panggung untuk atas luar negeri, untuk dan lain-lain tamu undangan pusat. Kita ingin ada panggung tersendiri dan disuruh mengajukan permohonan itu ke Dinas Kebudayaan. Terima kasih Pak Made-Arke. Jadi respon saya seperti itu. Saya akan coba diskusikan ke internal ini dalam waktu dekat, kita sampaikan lagi ada rapat sebenarnya khusus merancang kegiatannya. Tadi terinspirasi saya kegiatan ke pesta seni atau di Art Center menampilkan masing-masing budaya. Tapi kalau bisa di pesta seni kan bagus. Selain juga kalau ada EPK yang sudah ada program kegiatannya bisa dikolaborasikan di situ, termasuk juga anggaran dari provinsi. 150 juta dengan ada kemah, ada pakaian, ada makmin, ada narasumber, ada sewa kendaraan, sewa tempat, sewa kemah, uang saku bagi peserta 100 orang. Sembako 200. Kalau usul saya, kalau Pak Man buat kemah di Denpasar semua nanti malamnya pulang Pak Man. Lebih baik kita kemah ke Bedugul, mobil tak boleh pakai, sewa bus, kita langsung ke sana, nggak ada yang berani pulang kan. Kalau sudah bawa mobil sendiri kan repot saya. Oh, semua pulang nanti malamnya kosong tendanya. Ya maksud saya kemahnya itu untuk berkumpul saja. Baik, terima kasih Pak Made.
Pak Andi Arke, kawan-kawan sahabat semua, karena saya ingin di pesta seninya, berarti acara berbeda ya, acara beda itu ini kita laksanakan di tempat lain di luar Denpasar. Nanti kita diskusikan. Makasih Pak Made. Nggih. Izin Pak Bapak Komang, nggih lanjut dari mana izin, nggih? izin Pak Komang. Kebetulan Sekretaris FPK Badung sudah masuk itu, Pak Abdullah Taib. Mungkin ada ide dari beliau Pak Komang. Tolong ditanyakan Oh Pak. siap Pak Tanggul dari Badung, Ya, Pak Pak Abdullah. Abdullah Taib itu Sekretaris FPK Badung. Nggih, dari Badung Pak Abdullah, silakan Pak. Terima kasih Pak Timbul. Pak Tunggul ya. Terima kasih Pak Tunggul. Dari Badung Pak Abdullah, silakan Pak. Sekretaris EPK. Silakan Pak. Baik, Oke. izin masih di lapangan. Perkenalkan, saya Abdullah Taib, Sekretaris FPK Kabupaten Badung, Pak. Jadi maaf baru bergabung, jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait kegiatan kami di Kabupaten Badung. Pertama, mungkin persiapan kami dalam waktu dekat ini terkait dengan Bulan Bung Karno, Pak. Bulan Bung Karno rencananya kami adakan di 2 lokasi, yaitu Kabupaten Badung dan di Blitar. Cuma pelaksanaan mohon izin untuk surat edaran dari provinsi apakah sudah diproses apa belum untuk kelanjutan menyangkut persiapan kami Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung, Pak. Jadi itu yang mendesak sekali. Terus agenda kami yang lain, pertemuan kami rutin kami adakan tiap bulan, ya keliling di paguyuban atau etnis masing-masing daerah yang bergabung di Forum Pembauran Kabupaten Badung. Itu yang kami laksanakan. Terus sering sekali menerima kunjungan tamu-tamu FPK dari tingkat nasional di seluruh Indonesia yang berkunjung ke Bali, khususnya ke Badung. Jadi sekali lagi mohon izin Pak terkait surat edaran tadi, kalau yang sudah diproses mohon ditembuskan ke Kabupaten Badung untuk kami tindak lanjuti. Mungkin untuk sementara sharing kami demikian. Terkait program dari provinsi, ya kami sepakat untuk mendukung kalau ada kegiatan melibatkan FPK kabupaten atau kota. Baik, kami kembalikan. Terima kasih. Pak Abdullah, beberapa poin Bapak sudah saya catat, terutama mengenai kegiatan Bulan Bung Karno dan kegiatan lainnya. Izin Pak, kalau kegiatan Bulan Bung Karno ke Blitar, bagus sekali Pak, kami sudah melaksanakan, tapi tahun ini kita tidak ke Blitar di provinsi, karena kita akan gabung kegiatan Bulan Bung Karno itu dengan Kemah Kebangsaan, EPK, dan lain-lain. Rencana, kalau kita sepakati, rencana kami provinsi merancangnya ke Buleleng. Ke Buleleng, ke rumah Bung Karno, kemudian ke Tampak Siring. Jadi dari Buleleng kita kemah, Tampak Siring, touring, kemudian seperti itu. Atau di Tampak Siring semuanya. Dan kita masih rancang, masih diskusi dengan pimpinan untuk kita bulan Bung Karno, touring kemah kebangsaan. Tapi tadi ada usul dari Ibu Provinsi, Ibu Cok Dewi itu di Taman Pujian Bangsa Margerane. Dan nanti kita bahas Pak ya di grup atau di rapat berikutnya setelah saya laporkan hasil rapat ini kepada pimpinan, khususnya kepada Pak Gubernur melalui Pak Kaban. Karena beliau Bapak Gubernur Bali sudah menyampaikan juga pada saat pertemuan kemarin rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di Puspam Badung harus segera menjadi prioritas dan dilaksanakan, dan kami sudah memasang ancar-ancar juga, dan ternyata memang pimpinan sangat mendukung kegiatan ini. Bulan Bung Karno di seluruh Bali dilaksanakan. Kalau tahun lalu kita buat konser, tapi tahun ini belum bisa kita rancang. Tapi kalau memang pelan-pelan kita laksanakan bisa Pak. Kesbangpol bekerjasama dengan Kesbangpol Kabupaten Kota. Nanti kita akan libatkan EPK. Saya jujur saja Pak, untuk kegiatan EPK ini masih meniru-niru beberapa kegiatan EPK dari Kota Denpasar, kemudian dari Buleleng, kemudian dari Badung. Saya baca-baca lapor-laporannya, saya tiru-tiru dan saya kombinasikan begitu di provinsi, sinergikan. Dan untuk khusus provinsi kita akan
mengajak serta kawan-kawan sahabat semua dari kabupaten kota. Tentu pengurusnya dulu Pak, pengurusnya KPK. Kalau saya hitung masing-masing surat keputusan SK EPK itu masuk rasanya antara 10 sampai 15 orang kali 9 anggaran kami di tingkat provinsi untuk menghadirkan ibu bapak kawan-kawan sahabat semua kegiatan-kegiatan yang kita rancang. Seperti itu Pak Abdullah. Nanti saya tidak lanjuti Pak, harapan Bapak saya cek surat-suratnya dan lain-lain. Khususnya kalau bulan Bung Karno ke Blitar kami tidak bisa kolaborasi. Tetapi kalau kegiatan bulan Bung Karno di tingkat provinsi maupun di Badung kita bisa kolaborasikan. Nanti izin Pak, atas izin Pak Kaban saya akan ke Badung Pak. Ketemu Bapak dengan Kesbangpolnya, kapan kita kabari untuk merancang ini. Kalau memang bisa disatukan dengan provinsi, ayo Pak. Tapi kalau saya menyatukan dengan Badung kegiatan kelurahan Kesbangpol, kami siap Pak. Karena kami juga untuk bulan Bung Karno ada beberapa anggaran yang bisa dikolaborasikan. Khususnya lomba. Lomba-lomba bulan Bung Karno yang sudah tiap tahun kita laksanakan. Hari ini kita upload hasil lombanya. Mohon difasilitasi adik-adik kita Pak peserta lomba. Bahkan pengurus EPK juga boleh ikut lomba. Dan pemenangnya selama ini Buleleng Pak. Buleleng, Badung, Gianyar, Denpasar. Bergilir begitu. Hadiahnya lumayan. Sampai belasan juta. Dan itu kita tampilkan di penutupan bulan Bung Karno. Bapak Abdullah seperti itu nih. Nanti saya akan ketemu Bapak khusus untuk kegiatan yang EPK Badung. Ketemu Pak Tunggul juga Pak pada saat itu. Saya lapor ke pimpinan. Izin Pak nih. Ya Pak ya. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Mungkin ke Denpasar saya sudah ke Pak Arke. Bahkan saya dapat banyak masukan. Nanti ke Badung. Saya izin ke Badung dan ke Tabanan. Kemana ke seluruh Bali kalau bisa. Karena kita dibahas juga perjalanan sekarang Pak. Baik, terima kasih Bapak Abdullah Taib. Dari yang lain Tabanan, EPK Tabanan, Durus Bapak. Mohon dibantu kami jika ada masukan, saran, pendapat disampaikan Pak. Kalau EPK Tabanan silakan Pak sebelum ke Jembrana, Tabanan Dubun. Izin di chat Pak, di chat. Durus Bapak dari Tabanan silakan Pak. Mohon dibantu respon seperti apa, dibantu pendapatnya, saran, usul. Suaranya belum terdengar Bapak. Tabanan. Di chat. Sinyal nih terputus ya. Baik, sebelum Tabanan masih dari Jembrana, bisa Jembrana menyampaikan dulu, mungkin bisa. Tabanan masih bisa? Terputus ya Tabanan. Coba Jembrana dulu Bapak, Jembrana Tabanan sambil nunggu sinyal bagus. Jembrana silakan Bapak. Dari EPK Jembrana, Durus. Kesulitan juga Jembrana nih. Sinyal ke arah barat masih terganggu. Baik, sambil menunggu kalau sudah nanti Tabanan sinyal bagus sama Jembrana mohon disampaikan nih. Saya perlu sampaikan, saya ulangi Ibu Bapak kawan-kawan sahabat semua. Maksud rapat kita hari ini ada dua. Pertama adalah melihat kembali kepengurusan susunan pengurus yang ada di masing-masing kabupaten kota EPK-nya. Apakah perlu diganti ataukah perlu update jika ada perubahan pengurus. Jika tidak mohon ditindaklanjuti dan diupdate. Artinya dibuatkan surat keputusan, jangan sampai surat keputusannya macet. Menjawab pertanyaan Pak Tunggul juga bahwa memang benar Pak, dari harapan dari pemerintah pusat Kemendagri khususnya, beliau ingin kita mengupdate semua surat keputusan karena bahasanya beliau adalah dalam rangka penguatan. Jadi ketika saya tanya rapat di Jakarta waktu itu bulan November 2024 bersama Pak Kaban,
penguatan itu bahasanya adalah Kementerian Dalam Negeri akan memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan EPK tingkat provinsi maupun kabupaten kota, seperti itu bahasanya. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut. Saya menduga bahwa dalam rangka penguatan ini tentu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di kabupaten kota diharapkan bisa memberikan seperti Denpasar ya, memberikan dukungan di APBD kabupaten kota maupun provinsi dan juga di pusat. Kalau kami di provinsi 2025 seperti saya katakan tadi ada 150 juta, tapi dalam bentuk kegiatan Pak, bukan bansos, bukan hibah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol untuk khusus FPK. Nah, khusus FPK ini, FPK provinsi maupun kabupaten kota yang bisa dikolaborasikan dalam bentuk kemah kebangsaan, touring, kemudian kegiatan pembagian bendera, dan juga kegiatan harlah dan lain-lain. Jenisnya bisa kemah, pakaian, pembayarannya nanti dalam bentuk pakaian, kemah, sewa tenda ya, sewa tempat, narasumber, makan minum, sewa kendaraan, kemudian uang saku bagi peserta. Total 100 orang seluruhnya, dan ada pembagian sembako, total sembako 200. Nah, ini kita kolaborasikan bersama FPK Sebali rencana kami. Tentu FPK Provinsi dan Kesbangpol Provinsi sebagai pelaksananya Bu. Nggih, kita undang khusus dan kita rancang. Tadi ada usulan masuk kegiatan pesta seni. Kemudian ada kegiatan usulan di Taman Pujaan Bangsa. Ada usulan untuk dikolaborasikan di Parade Budaya. Ada juga yang usulan di Buleleng. Rencana kami memang di Buleleng dan di Napak Siring, masih dua tempat. Tapi kita bisa akomodir ini hasil diskusi mana lebih memungkinkan kita laksanakan dengan aman, risikonya kecil, tapi terselenggara sukses. Ya itu saja. Dari Tabanan ada mau disampaikan atau dari Badung lagi atau di Jemberana, silakan. Sebelum saya akhiri karena sebentar lagi sudah hampir setengah satu, jadi hampir 1 jam kita melaksanakan rapat. Dari Badung silakan Pak. EPK Badung, Durus. Belum ada suaranya Pak. Suaranya Tabanan masih terputus ya. Baik, Bapak. Oh, Badung dulu, nggih. Tabanan tunggu sebentar nggih. Sudah masuk, Bapak? Sudah dengar langsung Pak. Baik, Bapak. Sudah masuk suara kami, Bapak? Sudah. Baik, terima kasih waktunya, Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Izin saya Ketua EPK Kabupaten Badung, Pak. Baru bergabung di rapat virtual ini. Izin mohon maaf karena kami juga ada kegiatan di Desa Adat. Nama saya Pak Madiswiro, Pak, Ketua EPK. Yang terhormat Bapak Kabid, Mas Bang Provinsi Bali, Pak IKK, sudah familiar ya Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kemudian Bapak, Ibu dari pengurus EPK ya, Provinsi Bali Pak, Bu. Terima kasih. Kemudian yang terhormat Pak Diarke. Terima kasih Pak Diarke, tadi sudah memberikan banyak masukan. Izin Bapak, kami langsung saja untuk kegiatan EPK Kabupaten Badung mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Wakil Ketua Pak Tunggul Sinamboela, kemudian Pak Sekretaris Pak Abdullah, dan kami menambahkan Pak, sedikit Pak, ini untuk kegiatan-kegiatan kami di Kabupaten Badung dari tahun 2014 sebenarnya kami sudah bergerak, kemudian karena keterbatasan dana ya kita soft aja Pak, soft aja, sehingga kegiatan kami lakukan di internal di Kabupaten Badung Pak. Nah untuk akhir-akhir ini di 2024 kami sudah melakukan kegiatan sampai ke kegiatan di Blitar Pak. Nah untuk kegiatan 2025
dari Januari ini kami sudah melakukan kegiatan rapat-rapat rutin dengan pengurus. Kebetulan pengurus kami ada 20 orang dari masing-masing etnis, Pak. Nah, sehingga kami di Kabupaten Badung rasanya sangat solid untuk kepengurusan kami, dan kami mengadakan kegiatan rapat itu di masing-masing etnis, Pak. Jadi Januari, Februari, Maret sudah kami lakukan. Nah, yang pertanyaan kami, Pak, karena seperti apa yang disampaikan tadi, jelas kalau organisasi ini kan perlu ada pendanaan, Pak. Jadi karena FPK ini dibentuk oleh Permendagri, apakah tidak bisa, tidak mungkin dari pemerintah provinsi memberikan rekomendasi ke bupati atau wali kota untuk memberikan dana ke FPK? Nah, mungkin itu pertanyaan kami, sehingga FPK ini bisa memberikan kontribusi ke ke wilayah-wilayah kami yang ada di Provinsi Bali ini khususnya, Pak. Mungkin itu tambahan kami. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan, dan kami terima kasih. Kami akan mensupport kegiatan dari provinsi. Demikian, Pak. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Made Suro, Ketua FPK Badung. Bapak, pengampu kegiatan ini khusus FPK Pembauran Kebangsaan ada di Kesbangpol. Di provinsi di tempat saya Pak, Badan Kesbangpol. Di Kabupaten Kota juga sama di Badan Kesbangpol. Itu masuk di bidang, kalau saya singkat, bidang iwak terbang. Ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa. Karena persoalan pembauran kebangsaan, ada kata bangsa dan ada kata baur, itu artinya bahwa kita sepakat, kita bersatu, berkolaborasi, bersatu padu dari semua etnis, agama, budaya dan lain-lain. Khususnya budaya ya, suku dan lain-lain untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan di daerah, berpartisipasi, memberikan aspirasi, memberikan masukan dan lain-lain. Nah, saya akan dua pertemuan sebelumnya sudah kami sampaikan kepada teman-teman kami, kolega kami di Kesbangpol Kabupaten Kota Sebali sudah Pak. Dan sebelumnya juga mereka melaporkan bahwa sudah dilaksanakan, namun belum juga diberikan anggaran yang cukup atau sama sekali belum. Saya tidak tahu tidak paham sekali kenapa. Kalau kami sejak Bapak Kaban kami Pak Gusti Ngurah Wirinate dan saya hadir juga bersama beliau beda sebulan saja. Nota dinas kami ajukan, beberapa kegiatan kita laksanakan. Persis saya niru Pak Madiarke Pak. Kita bekerja aja dulu berbuat banyak segala macam, dilihat pimpinan dan dibahas di tim APD. Kita buat usulan, dapat anggaran. Nah, saya akan sampaikan ke pimpinan Bapak, usulan Bapak bagus sekali. Mungkin kami sampaikan kepada Bapak Gubernur laporan ini seperti hari ini ada masukan bahwa untuk kegiatan forum pembauran kebangsaan di tingkat kabupaten kota sesuai dengan hasil pertemuan ini mohon Bapak Gubernur untuk memfasilitasi memberikan arahan kepada masing-masing bupati wali kota untuk membantu pendanaan di FPK Kabupaten Kota Sebali. Mungkin begitu bahasanya atau nanti diharmonisasi oleh Pak Kaban saya. Karena jujur saya tidak ahli membuat usulan anggaran. Pak Kaban pasti akan sependapat setelah saya jelaskan maksud tujuannya Pak. Bagus sekali. Karena memang harus ada anggaran yang tersedia untuk kegiatan minimal pada saat nanti kegiatan kita berkolaborasi di tingkat provinsi. Tentu Bapak-Bapak perlu transport dan juga macam-macam lah. Terutama uniform dan lain-lain. Kami sudah siapkan Pak untuk 100 orang kalau kami kegiatan pakaian. Masih kita rancang bentuknya apakah dalam bentuk kaos ataukah dalam bentuk rompi atau apa yang bisa selalu digunakan oleh yang bersih ciri khas FPK. Kemudian narasumber apakah cukup untuk 9 orang dari kabupaten kota, ketuanya atau siapa yang ditugaskan atau hanya beberapa. Kita masih hitung Pak, karena baru saja anggarannya disetujui dan kita masih mengkonsepkan dicocok-cocokkan gitu ya, agar ketika dilaksanakan, dibayarkan tidak ada kendala dan masalah temuan-temuan. Bapak Ibu, kawan-kawan sahabat semua, saya sudah catat Pak, bahwa mohon modelnya rekomendasi lah Pak.
Pak Ketua untuk ke kabupaten kota dari Bapak Gubernur gitu misalnya. Oke, kemudian tadi untuk masuk ke acara pesta seni, kemudian rompi ya, Marco siap. Kami sudah buat rompi Pak, tapi untuk FPK kita buat lagi lah nanti. Saya akan sampaikan Pak Arke, terima kasih Pak. Benar Pak, oh soalnya rompi kan dipakai di mana aja bisa masuk ya. Nanti desainnya minta tolong Pak Arke nih. Kalau rompi Pak Man kan bisa bajunya berbeda, yang penting identitasnya ada. Dan itu bisa dipakai 2 kali Pak Man. Ya, siap Kan Pak. sekali aja. Nggih, betul. Nggih, siap Pak. Warnanya jadi alih warna apa tuh? Kita sepakati nggih, ini diskusi. Nanti saya share lagi kita pertemuan menjelang semua untuk 100 orang nih. Pada saat Warna kemah pink ya Pak Man. Warna pink ya. Siap Pak Made. Rahayu. Dari Tabanan sudah bisa suaranya? Durus Pak, durus. Bapak FPK Tabanan bisa kan? Nggih, kalau misalnya kesulitan, Bapak bisa tulis di chat apa yang ingin Bapak sampaikan atau nanti di kolom di grup kita nggih. Mudah-mudahan sudah semua masuk grup niki. Selamat siang Pak Kabid, ndak Ketua FPK Provinsi Bali dan Ketua ND izin bertanya mohon dibantu apa tuh? Diapain? Oh, selamat siang Bapak Kabid dan Ketua FPK Provinsi Bali izin bertanya dari Tabanan niki nggih yang bacakan karena kesulitan sinyal. Mohon dibantu buatkan matrik rencana kegiatan atau rundown secara umum yang sesuai dengan kegiatan tiap bulan yang tadi telah disampaikan. Irisan kegiatan dengan kabupaten kota. Oh iya, nggih. Sehingga kita bisa memiliki gambaran kegiatan untuk dapat dieksekusi nanti. Oh nggih. Nggih siapa? Siap. Saya akan nanti saya cek mana yang bisa masuk irisan ke kabupaten kota, bisa di dalam bentuk kolaborasi. Tapi yang pasti Pak, yang pasti anggaran di provinsi itu yang pernah saya sampaikan tadi pasti akan mengundang Bapak Ibu. Total 100 orang dari FPK. Nanti lebih-lebihnya baru dari anak sekolah, kemudian dari Ormas, dari OPD. Dari FPK nggih. Kalau dilihat 100 orang berarti 10 provinsi, masing-masing kabupaten kota 10. Jadi 10 orang akan hadir bersamaan di satu tempat nanti dalam rangka kegiatan FPK tingkat provinsi bersama-sama dengan FPK kabupaten. Saya masih mencari judul ini. Apa judulnya yang pas? Yang bisa tiap tahun modelnya seperti itu. Tapi tempatnya bisa berpindah-pindah di provinsi, di ibu kota provinsi gitu ya, kemudian di kabupaten kota bergilir tempatnya. Kita rancang. Kalau tahun ini dapat 150 juta, minimal tahun-tahun berikutnya 150 juta. Nah, nanti yang kita bahas di pertemuan entah kemah, entah touring jadi satu ya, malamnya itu atau sorenya. Kita punya 3 hari, 2 malam. Itu salah satunya adalah kegiatan untuk tahun berikutnya dengan dana minimal 150 juta ini. Kalau tadi dari FPK Badung itu ada kegiatan Bulan Bung Karno ke Blitar atau kemana, kita fokus nanti di sini. Misalnya ada kegiatan pawai oleh FPK Provinsi Kabupaten Kota Sebali dalam pesta seni dengan pesertanya masing-masing mengeluarkan 55 dengan dibantu dukung pakaian dan lain-lain dari dana provinsi, silahkan kita rancang seperti itu atau apapun namanya. Atau dalam bentuk pembagian sembako bersama-sama atau pembagian kursi roda itu misalnya untuk yang lain-lain kita cari sasaran atas nama FPK Provinsi Kabupaten Kota boleh. Seperti itu nggih. Terkait anggaran dari Tabanan juga masih terkait anggaran kalau bisa dilakukan dengan pendekatan politik dengan Pak Gub. Siapa? Karena Kesbangpol itu memang judulnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jadi ketika Bapak sampaikan pendekatan politik, saya langsung katakan siap. Karena memang tugas kami menyatukan semua potensi bangsa dengan politik.
politik kesejahteraan tentunya nggih. Dan bisa juga dengan pendekatan program Angelus Buana Badung. Nggih. Saya kira masih berjalan itu program, ya Pak. Dan tentu dengan menunjukkan kekompakan kita EPK Sebali. Nggih, betul, bagus sekali. Nanti bisa dikoordinir sama-sama audiensi ke Pak Gub dan Pak Bupati Badung. Waduh, keren nih. Siap-siap. Ini audiensi ya sama-sama Pak nggih. Dicatat ya Non. Bantu ya. Programkan audiensi sesegera mungkin. Kemudian pendekatan politik untuk anggaran. Ya, saya biar lupa. Sudah saya catat. Terima kasih dari Tabanan. Ada lagi Pak, ditulis saja. Nggih. Saya catat niki bagus niki saran-sarannya. Tadi di pesta seni, kemudian di Taman Pujian Bangsa, kemudian rekomendasi. Itulah catat-catat aja dulu. Seperti itu nanti kita rancang. Yang jelas begini Pak, tanggal 18 Maret kami akan mengadakan rapat virtual lagi untuk semua stakeholder dalam rangka mengeksekusi Astas Cita dan Nangun Sakti Roko Bali sesuai perintah Pak Gubernur untuk segera gaspol. Ya begitu ya, implementasi dari arahan beliau di Puspen Badung kemarin. Mohon hadir Pak, linknya saya share juga tanggal 18. Jadi di sana akan kita sinkronkan semua kegiatan. Kesbangpol ini kan tidak bisa sendiri Pak. Dia adalah salah satu perangkat daerah dari pemerintah Provinsi Bali. Itu bisa aja menyatukan semua perangkat daerah yang lain dengan kolaborasi juga, baik anggaran, baik kegiatan. Seperti tahun 2024 kemarin saya informasikan Pak, di bulan kebangsaan yang 1 bulan ini, yang ini bulan Agustus, seluruh kegiatan perangkat daerah di Provinsi Bali dan stakeholder termasuk juga instansi pusat, termasuk juga BUMN, Kesbangpol seperti jadi EO Pak. Di pembukaannya kita laksanakan tanggal 2 Agustus. Di lapangan Puputan Margerane sampai ada kegiatan budaya, olahraga, UMKM, seni musik, macam-macam itu. Ternyata berhasil, bisa kita melaksanakannya, ada panggungnya, bahkan otomotif. Pak Arke terlibat ini, Ketua IMI, bagian IMI-nya. Jadi Ketua IMI mendukung sekali, Ketua PMMKI mendukung. Cuma sayang hanya 1 hari. Waktu itu Pak Arke kan tahu Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita akan buat acara yang sama lagi dengan dihadiri oleh semuanya. Tapi EPK yang merancang. Kita nih merancang begitu dengan Kesbangpol Sebali. Karena anggaran kita ada 150 juta. Mudah-mudahan ada konser musik. Kita bisa berkolaborasi di sana. Ide saya seperti itu Pak. Nanti yang pertama pasti akan saya fasilitasi untuk audiensi dengan Bapak Gubernur ya. Audiensi Pak Gubernur. Pak Man, Pak Siap. Man libatkan PPMKI, Pak Man. Jadi mobil kuno subin. Siap. Lagi Pak ya. PPMK. Ya, bukan aja gitu. Nggih, Ayo masuk. kita. Siap. Siap masuk nih Pak. Itu udah kayak kalau tempatnya di luar Denpasar di mana yang bisa rame ya? Yang bisa dekat tidak terlalu jauh. Karena kita biasanya touring Pak. Jadi kita berangkat sama-sama ke sana. Jadi begini. Tahun lalu touringnya itu adalah startnya dari 12 tempat. Langsung ke Pura Besakih, ada yang dari Karangasem, dari Buleleng, dari Denpasar, macam-macam. Start terbanyak, peserta terunik harusnya masuk Muri itu. Tahun ini touring juga, tapi startnya bisa bapak-bapak EPK sebagai peserta itu bisa pakai mobil, bisa pakai motor dari Tabanan, dari Denpasar, dari Bangli, dari Badung ke satu titik. Gitu. Sampai di sana konsolidasi sebentar, langsung kemah. Gitu. Malamnya atau sorenya kita isi dengan wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, sosial, kegiatan sosial. Salah satu pembicara atau semua pembicara 9 orang kalau memungkinkan saya masih cek jadi narasumber ininya masyarakat setempat peserta untuk wawasan kebangsaan, nilai kebangsaan itu. Selesainya besoknya kita berikan pembagian sembako dan juga kita tanam pohon. Kemudian atau apapun kegiatan sosial
Termasuk juga Ani bisa Majapahit ngajian Majapahit, Ani bisa bahasa Inggris ngajian bahasa Inggris di satu tempat itu untuk warga masyarakat seperti itu. Konsepnya seperti itu. Seperti contoh saya punya staf yang pinter berbusana adat Bali, mengajari cara berbusana adat Bali memakai biar bagus gitu. Termasuk juga make up. Kemarin jadi make up ya untuk make up. Apa Mesanggul gitu. Namanya Ibu Yandi Dirgantari. Ada di sini. Ya seperti itu modelnya kita hari itu satu Pak. Jadi selama 3 hari 2 malam. 1 hari touring, dua hari nginep, 1 hari sampai berikut. Dan termasuk juga kegiatan sosial lainnya. Itu EPK yang melaksanakan. Baik EPK provinsi maupun EPK kabupaten kota se-Bali. Di tempat itu. Nanti ada transport dan lain-lain ada itu kita usulkan. Terima kasih nih Bapak yang dari Tabanan usulnya bagus. Sudah dicatat. Kita akan mendapatkan arahan dari pimpinan, dari Pak Gubernur mudah-mudahan. Digabungkan dengan Bulan Bung Karno dan lain-lain. Kalau kabupaten lain Bulan Bung Karno dilaksanakan, kita gabung di situ juga. EPK yang membantu. Dengan dukungan dana provinsi plus dana-dana dari, mudah-mudahan bisa diizinkan dari pihak sponsor ya. Pak Made terima kasih Pak. Dari Badung juga terima kasih Pak Tunggul, Pak Made Sure, kemudian Pak Abdullah. Dari Tabanan, Pak Surate ini dari Badung juga ada. Coba dilihat dari mana lagi ada. Saya sebelum akhiri. Jembrana, ya Jembrana. EPK Jembrana ada nyampaikan. Tidak aktif kamera. Dari Jembrana ada masukan Pak Durus. Kalau ada ide-ide tolong sampaikan di chat atau usul saran atau pertanyaan dia akan fasilitasi. Pak Sabtono ini ada juga Pak Madiana. Ada? Tidak? Baik. Karena waktu mungkin ada dari bapak-bapak yang tadi baik dari Pak Made Arke, Pak Abdullah, kemudian Pak Made Sure atau yang lain mau nyampaikan tambahan, saya catat Pak. Ini bagus tadi audiensi ya. Pak Made Durus ada Pak. Pak Man, kalau bisa nanti touring itu kan rencananya memang cuman kekurangannya nanti kalau memang mau bawa mobil sendiri mau nggak betul 2 hari gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kita, apakah dia nanti bisa nggak 2 hari untuk mengikuti. Karena kan maksudnya dua malam gitu ya. Kalau 2 hari 1 malam mungkin nggak jadi masalah kan. Kalau 3 hari 2 malam ini yang jadi pemikiran. Siap. Tapi menurut saya yang paling representatif partnya lah di Sambi Mokoh Pak Man. Yang di Baturiti itu masuk ke kiri. Nah nanti kalau memang melibatkan masyarakat di sana, kebetulan saya ada punya teman di sana, Pak Dewo. Mungkin bisa minta tolong kalau memang melibatkan penduduk di sana dan akan diberikan sembako. Ya. Jadi misalnya kita Baturiti dulu. atur di sana ya. Baturiti di mana Pak De? Baturiti apa tuh? Di pasar sayur itu loh masuk ke kiri Menangkau Pak Man. Itu ya betul. Ada Sampai Mokoh dan Pak Man. BOF. Ya nanti kita lihat sana Pak De ya. Makasih masih. Itu sering kita buat acara, tempatnya luas dan kalau memang kita sewa tenda juga bisa, kalau bawa kita tenda juga boleh gitu. Ya, kegiatan jauh ya. Ada state-nya juga di sana. Kalau state-nya nanti ada semacam slide yang bisa digunakan, apalagi memang kalau ada yang punya LED nanti minta tolongnya sama Haji Krisna minta LED. Ada LED Kes Bangpol punya bagus besar. Lagi pakai LED kan lebih bagus, nanti kita duduk di rumput semua itu. Ada rumputnya luas itu Pak Man. Tempatnya bagus, luas dan ada juga air hangat di sana untuk toiletnya. Saya survei nanti. Makasih Pak rekomendasi. Ada 3 masuk Canta Prangan 1 ya. Di Buleleng 4 Buleleng tempat Siri. Buleleng tuh di mana tuh? Soalnya kita kalau kita nginep untuk camping itu Pak Man ya, itu harus tempatnya sejuk. Kalau kita contohnya Pak Man bilang di Renon gitu, biasanya ada nyedang tidur bisa. Pak harus tempatnya sejuk kan, ada api unggun kan, kita ngobrol jadinya. Kalau kita betul. Mau pakai tempatnya yang di Renon bisa-bisa aja tidur senyidang air panas gitu. Gimana Ade, makasih. Ya kalau sejuk tuh. Baturiti sejuk bagus. Memang sih ada kegiatan. Dan tempatnya sejuk, tendanya harus bagus Pak De, karena kita tenda saya lihat di sana representatif Pak Man. Ya, oke. Karena sering buat acara. Coba
BOF namanya, tempatnya juga masuk ke dalam mungkin dari Sampai Mokoh. jalan itu Bagus. ada sekitar 800 meter sampai Mokoh dibilang atau BOF dibilang. Gih. Pak Siap, siap. ya. Siap, Ade. Iya, Ya, saya akan hitung. Staf saya suruh ke sana untuk ngecek dengan anggaran sewa tempat dan lain-lain. Batu Riti berarti tempatnya tengah-tengah bagi yang lain ya. Jembrana juga tengah-tengah itu kan. tengah-tengah. Dan Orang pasar dan Negara lain. juga bisa, orang Karangasem juga bisa, Buleleng Ya, juga bisa, dan pasar gih. juga bisa gitu. 100 orang kalau touring mobil motor parkir cukup. Eh Artop kan kemarin 150 di sana, Pak Man. Oh ya, siap. Gih. Makasih. Saya akan survei teman. Makasih Pak Itu yang Made. itu saya yang lihat paling bagus kalau kita pakai di pinggir danau, contohnya Danau Beratan dan sebagainya, memang tempatnya cepat terjangkau, tapi maksud yang untuk parkirnya nggak begitu luas. Kan ada di Pura Danau Beratan itu Gih. sering dipakai itu, tapi saya rasa tidak bagus, Man. Kalau yang Gih. di samping Moko ini rumputnya bagus ya, tempat off-road juga ada kok untuk naik Ya. mobil. Gih. Nanti mohon dibantu kalau kita ke sana saya akan ke monitoring kepala desanya dan yang lain. Dan Tabanan memang salah satu termasuk dari warga yang bisa kita bantu untuk aktivitas sosial karena masih bisa dibantu untuk apa warga tidak mampu lemah ekonomi Pak Made ya. Ya. Gih. Nah Ini itu makasih. kalau kita 100 itu ya mungkin selo jagung itu bisa saya minta di sana Pak Pengajar. Makasih. Siap. Lagi. Pesertanya 100 orang dan harus aktif ya. Ada lagi Bapak Ibu, Pak Madit yang catat ampun. Termasuk lokasi Sampi Mokoh itu. Pelaksanaannya antara bulan Juni sampai Agustus ya nanti kita diskusi ya. Mana kenanya. Dari mulai tanggal 1 Juni kita launching sampai dengan tanggal 31 Agustus. Mana yang penting tidak kena pas sibuk hari upacara bendera, nyepi dan lain-lain. Nyepi udah lewat ya galungan dan lain-lain. Jadi kita cari waktunya 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Tapi usul dari Pak Made 2 hari 1 malam bisa. Bisa kita laksanakan dengan catatan bulan 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya sudah kembali ke Denpasar. Kita ada acara konsolidasi lagi. Baik, Bapak ada lagi yang lain saran pendapat? Ini baru pertama kali mohon dibantu bagi yang belum masuk grup. Mohon sampaikan nomor WA-nya, kita masukin grup, kita diskusi sana. Tapi kalau ada rapat berikutnya, kita akan adakan rapat berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya rencana akan ke Badung, ketemu Bapak EPK Badung, membahas yang tadi, kemudian ke Tabanan. Kalau Jembrana sudah saya lakukan kemarin, tapi tidak ketemu, rasanya atau gimana. Khusus membahas Niki, kalau bila perlu, kalau saya tidak sempat, tetap saya tugaskan untuk membahas Niki dengan konsep yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa baca nanti konsep-konsep kita sesuai usulan yang masuk hari ini. Yang jelas kegiatannya adalah kemah kebangsaan, kemudian touring kebangsaan, pembagian bendera, kemudian Harli lahir Pancasila, kemudian ada kegiatan bulan kebangsaan dari bulan Juni sampai Agustus itu apapun kegiatannya. Bulan Bung Karno. Nah di bulan Bung Karno kolaborasi macam-macam bisa kita lakukan. Total anggaran kita adalah di tingkat provinsi berkolaborasi dengan kabupaten kota 150 juta dalam bentuk. Sebentar, saya buka catatan untuk catatan Bapak Ibu. Dalam bentuk 1 melaksanakan kemah kebangsaan yang ini sewa kemah, sewa tempat, kemudian pengadaan pakaian. Tadi ada usul rompi, mohon dicatat non ya. Rompi. Kemudian ada makmin. Kemudian makan minum di tempat itu. Ini apa maksudnya? 26K, 36K ini apa? Harganya. Narasumber 75K apa tuh? Oh biaya. Ngerti ya, saya baca aja apa adanya. Narasumber untuk sewa kendaraan, mungkin bus ya. Karena kita sewa bus sampai-sampai ada yang bawa kendaraan masing-masing silakan. Kemudian sewa kemah sudah, uang saku. Transport maksudnya itu ya. Dan perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini tidak banyak karena sudah hampir 50, hampir kita Kes Bangpol hampir 70% dikurangi perjalanan dinasnya. Tapi memungkinkan kalau kita nanti mengajak teman-teman di PPK provinsi khususnya mohon dilaporkan ke
untuk berkunjung ke kabupaten kota bisa. Tapi kalau nanti ada perlu membuat tim, teman-teman EPK kabupaten kota pun kita bisa bantu untuk perjalanan dinasnya ke di dalam kota Denpasar. Nggih. Tabanan, coba buka. Tabanan ada usul, iya, bagi tumbuh-tumbuhan bambu ya tadi ya. Di chatnya buka. Tabanan, saya baca biar yang lain baca juga. Tabanan turun. Bagi-bagi tumbler berbahan bambu berdesain EPK Persibali. Wih keren ini Pak. Siapa yang sudah bisa buat ini ya? Pak Tabanan, siapa yang sudah bisa? Bapak tidak bisa ngomong ya? Sebelum saya akhiri sedikit lagi. Bagus nih, sekarang zamannya tumbler kan bagi bambu dari bambu berdesain EPK Provinsi Bali atau EPK ya logonya. Jadi souvenir 100 ya, berarti aduh sing. Warnanya seperti bambu, padahal itu tumbler. Kapan Pak Gubernur bawa? Oh iya. Oh iya, cari tahu di IG TikTok. Begini Pak, mungkin seperti yang dibawa oleh Pak Gubernur itu waktu rapat Lagu Indonesia Raya, beliau memang bawa tumbler, apakah terbuat dari bambu atau enggak, kita cari tahu Pak. Saya akan cek dengan anggaran apakah memungkinkan, tapi untuk pengadaan seperti itu memang di anggaran EPK tidak ada. Yang ada adalah pembuatan pakaian untuk barang sewa kendaraan, kemah dan lain-lain. Ya, nanti kita cari Pak, mudah-mudahan bisa dapat sponsor, dapat donatur dan lain-lain. Tumbler Terima kasih Bapak dari Tabanan. Salam hormat untuk semua. Ibu ada lagi teman? Menyampaikan cukup. Ya, nanti Ibu bisa ikut bergabung di chat nanti sampaikan. Ibu Bapak kawan-kawan sahabat semua, rasanya sudah hampir 1 jam ini, kalau lewat 1 jam bingung nanti. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan buat laporan kepada pimpinan, kepada Pak Gubernur melalui Pak Kaban. Pak Kaban nanti akan mengharmonisasi. Apapun yang barusan kita bahas di rapat ini sudah kami catat, kami sampaikan, dan kami akan share di grup untuk Bapak Ibu baca. Dan termasuk juga saya ini baru SMS jumlah anggaran pastinya bisa eksekusi yang bisa kita pertanggungjawabkan, bisa kita gunakan dalam kegiatan ini. Jika ada usul saran lagi tambahan apapun pemikiran atau ide, mohon disampaikan di grup di grup yang kita bahas. Yang belum masuk grup mohon SMS ke saya, nomor HP saya yang belum masuk grup, atau siapapun yang mau dimasukin ke grup lagi, pengurus atau yang aktif yang bisa memonitor kegiatan kita mulai hari ini dan seterusnya, mohon dicantumin nomor HP saya di chat 081 236 92 5009. Aman, ini SMS aman, Pak Arko tahu. bukan lain-lain. Itu nomor HP saya, bisa di SMS ke saya usulannya atau siapa yang mau dimasukin di grup FPK. Karena di grup FPK ini kapasitasnya 1000, tapi baru bergabung cuma 40-50, bisa banyak-banyak dimasukin. Kami ingin di sana kita berdiskusi, mudah-mudahan pada saat kita dapat jadwal audiensi saya sebarkan di situ, Bapak Ibu seluruh Bali bisa hadir audiensi. Seperti itu. Ya, saya rasa seperti itu Bapak Ibu, kawan-kawan sahabat semua. Apakah bisa saya akhiri Pak Made, saya akhiri Pak ya, Bapak Abdullah, Pak Made, Surel semuanya. Jika tidak ada, terima kasih, hormat bangga. Semuanya akan saya ketik dan saya share di grup EPK hasil pertemuan ini dan juga saran-saran Bapak Ibu. Kita akan diskusi dan kita audiensi. Terima kasih, salam hormat bangga. Om, Santi, 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 Om.